Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tanaman cabai rawit. Jika teman-teman menonton video ini, kemungkinan teman-teman itu lagi mengalami ataupun lagi ingin pencegahan tentang bagaimana cara mengatasi virus Gemini pada tanaman cabai rawit. Banyak dari teman-teman kita para petani, khususnya petani cabai rawit, itu yang mengalami kesulitan dalam penanganan virus Gemini. Mulai dari obat yang tidak mempan, sudah pakai benih yang berkualitas, perawatan sudah maksimal, tapi masih kuning saja. Nah, cabai Anda jika terkena virus kuning ataupun virus Gemini dan sulit untuk disembuhkan atau sulit untuk cegah penyebarannya, silahkan tonton video ini karena akan dibahas secara mendetail. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu berhubungan dengan gejala. Jadi gejalanya apa saja, terus penyebab, terus pencegahan. Nah, ini pencegahan ini untuk mengatasi supaya cabai rawit kita tidak terkena virus Gemini ataupun bisa kita kendalikan. Nah, untuk yang keempat itu bagaimana cara mengobati atau bagaimana cara kita menghentikan penularan virus Gemini pada tanaman cabai rawit. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari gejala terlebih dahulu. Untuk gejala pada tanaman cabai rawit yang terkena virus Gemini, paling terlihat yaitu daunnya berwarna kuning. Jadi daun berwarna kuning. Ini yang paling sering atau yang paling mudah kita kenali. Jadi gejalanya itu daunnya berwarna kuning, sekaligus daunnya itu mengkerut. Mengkerut seperti apa ya? Seperti terkena keriting daun, tapi daunnya berwarna kuning dan mengkerut. Terus yang ketiga itu biasanya tulang daun itu menebal, jadi tulang daunnya itu keras. Jadi tulang daunnya itu menebal, sehingga daunnya terlihat kaku daripada tanaman yang sehat, daripada daun cabai yang normal. Terus yang keempat, yaitu daun mengecil dan berwarna kuning. Daunnya mengecil dan berwarna kuning dan kuning. Nah, terus yang ketiga yaitu mohon maaf, yang kelima yaitu tanaman menjadi kerdil. Eee, Terus dilanjutkan dengan produksi buah menurun. Masalah buah kita tulis di sini, masalah buah. Jadi biasanya produksi buahnya itu akan menurun atau tidak terlalu lebat. Terus ada juga yang buahnya yang cabenya itu tidak berbuah, dan sekalipun berbuah biasanya bentuknya tidak normal. Jadi buahnya tidak normal. Nah, itu untuk gejalanya. Kita lanjut ke poin kedua yaitu penyebabnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke poin kedua. Poin kedua yaitu penyebab. Jadi penyebabnya untuk virus Gemini ini paling umum ya, paling umum ada 4. Yang pertama yaitu hama kutu, seperti kutu kebul. Jadi hama kutu itu dapat merusak jaringan tanaman melalui yang biasanya menyerang melalui daun, ranting ataupun batang. Nah, sehingga mengakibatkan namanya virus Gemini. Nah, itu untuk hamanya itu biasanya jenis kutu-kutuan, entah itu kutu kebun, pokoknya jenis kutu-kutuan seperti apis dan lain sebagainya. Nah, itu penyebabnya. Yang kedua yaitu tular benih. Jika memang itu tidak disebabkan oleh hama atau oleh kutu kebul tersebut, biasanya tular benih. Benih yang sudah yang kita tanam itu biasanya sudah terserang terlebih dahulu oleh virus Gemini di indukan sebelumnya. Jadi di indukan benih sebelumnya itu tertular virus Gemini, akhirnya di benih turunannya atau di buahnya itu ketika dibuat benih akan rentan terserang virus Gemini. Lanjut, yang ketiga yaitu populasi hama. Nah, untuk yang ketiga ini
hama itu biasanya sudah tidak terkendali di lahan kita. Ada memang di beberapa daerah atau beberapa tempat itu memang kondisi lingkungannya sangat mendukung populasi hama, sehingga meskipun kita sering menyepray tetap saja hamanya tidak turun drastis atau sulit untuk dikendalikan. Penyebab yang keempat yaitu kondisi tanah. Jadi kondisi tanah ini juga berhubungan dengan gulma ataupun dengan tanaman lain yang sudah menjadi tempat virus Gemini ini bersarang, sehingga ketika kita tanami tanaman kita juga akan terkena virus Gemini. Nah, itu biasanya itu yang dulu sering saya alami. Jadi kondisi lahan dari gulma dan tanaman lain di sekitar lahan yang sudah terserang virus Gemini itu akan mudah sekali untuk menjadi vektor ataupun menginfeksi tanaman utama kita seperti cabai rawit ini. Nah, makanya teman-teman harus tahu bagaimana cara eee, mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, lanjut teman-teman pada poin ketiga yaitu poin pencegahan. Bagaimana supaya virus Gemini ini bisa kita kendalikan atau bisa kita cegah sehingga kalau bisa di lahan kita itu bebas dari virus Gemini. Yang pertama, yang perlu kita lakukan sebelum penanaman yaitu pemilihan bibit. Jadi pastikan teman-teman memilih bibit cabai rawit yang sudah tahan virus Gemini atau sudah terbukti tahan dengan virus Gemini. Ini juga berhubungan dengan kualitas dan harga bibit. Biasanya kalau memang bibit tersebut tahan virus akan lebih mahal sedikit daripada bibit-bibit yang tidak tahan virus Gemini. Nah, sebelum penanaman silahkan beli bibit yang tahan virus Gemini. Itu untuk pencegahan. Yang kedua yaitu pemupukan seimbang. Pemupukan seimbang ini berhubungan dengan unsur hara yang perlu kita berikan ke tanaman cabai rawit. Karena dengan pemupukan seimbang, jika tanaman cabai rawit kita mendapatkan pupuk yang seimbang atau nutrisi yang seimbang, tanaman tersebut memiliki imunitas yang tinggi terhadap serangan virus. Yang ketiga yaitu pengendalian gulma. Jadi untuk pengendalian gulma ini berhubungan dengan virus Gemini yang menyerang pada rumput-rumput atau gulma daun lebar. Biasanya jika tanaman cabai rawit sering terserang virus Gemini, akan terlihat gulma-gulma di pinggirannya itu juga terserang virus Gemini. Nah, jika gulma tersebut tidak dibersihkan atau tidak kita kendalikan, maka akan menjadi vektor atau penular ke tanaman kita. Makanya perlu dilakukan pengendalian gulma. Yang keempat yaitu pH tanah 6 sampai 7. Kenapa pH tanah harus di atas 6, kalau bisa 7 lebih? Karena dengan pH tanah yang tinggi, tanaman dapat tumbuh dengan maksimal sehingga tanaman tersebut menjadi sehat. Sekaligus ini berhubungan juga dengan pemupukan. Jadi pupuk itu akan terserap maksimal ketika pH tanahnya di atas 6 ataupun sampai 7. Nah, makanya kita perlu mengusahakan pH tanah kita supaya di atas 6. Untuk menaikkan pH tanah sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya, yaitu dengan cara praktisnya yaitu dengan memakai asam humat dan juga rendaman air kapur dolomit yang dikocorkan. Selanjutnya untuk pencegahan yaitu memakai insektisida. Sudah banyak insektisida itu yang terbukti bisa menangani hama seperti kutu-kutuan untuk pencegahan dari virus Gemini. Namun ada memang beberapa insektisida itu yang terbukti bisa mengendalikan virus Gemini. Nanti untuk inseknya kita akan bahas di poin keempat. Pencegahan yang terakhir yaitu berhubungan dengan perangkap hama. Jadi untuk menangani hama bukan cuma memakai insektisida, karena jika kita terlalu sering menyemprotkan insektisida juga berdampak negatif pada tanaman kita. Makanya kita juga melakukan dengan pemasangan perangkap hama supaya hama tersebut bisa terkendali sekaligus untuk menghemat biaya. Jadi untuk perangkap hama ini banyak yang bisa kita pakai mulai dari kertas kuning ataupun lem yang berwarna kuning yang berwarna cerah, akhirnya hama tersebut terperangkap di perangkap tersebut. Nah, lanjut teman-teman pada bagaimana cara mengobati ataupun menghentikan penularan
virus Gemini pada tanaman cabai rawit. Cara yang pertama, ini ada sekitar 4 cara ya, 4 sampai 5 cara. Cara yang pertama yaitu, cabut dan bakar. Cabut dan bakar ini jika, tanaman cabai rawit teman-teman semuanya berusia di bawah, 30 HST. Jadi yang dicabut dan dibakar ini yang di bawah 30 HST atau 30 hari setelah tanam. Namun jika di usianya sudah, di atas 30 HST, sangat sayang untuk dicabut apalagi kalau jumlahnya banyak. Karena butuh, waktu lagi untuk menanamnya. Jadi biasanya tertinggal jika memang kita paksakan untuk sulam. Jadi biarkan saja kalau memang di atas 30 HST. Namun jika di bawah 30 HST silahkan dicabut dan dibakar lalu, kita sulam. Nah, oke teman-teman, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan Abaxel dan Metomil. Jadi, insektisidanya kita memakai Abaxel dan Metomil di penyepraian pertama. Lalu kita rolling dengan Avidor dan Sumo. Jadi, keempat insektisida ini jika di-mix itu akan sangat ampuh dalam, mengendalikan kutu-kutuan yang menyebabkan virus Gemini. Nah, untuk intervalnya bisa menggunakan, 1 minggu 2 kali penyepraian. Jadi, dalam 1 minggu bisa 2 kali penyepraian. Namun jika memang, hamanya sudah terkendali, kita bisa melakukan 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali, tergantung dengan kondisi. Jika dalam pengobatan kita memang perlu melakukan, penyepraian ini sampai, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Silahkan, di-rolling ya antara Abaxel Metomil dan Avidor ataupun Sumo. Nah, itu langkah kedua. Kita lanjutkan ke langkah ketiga karena tahapan ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan kita dalam menghentikan virus Gemini ataupun mengobati cabai rawit yang sudah terserang virus Gemini. Oke, lanjut teman-teman pada langkah ketiga yang perlu kita lakukan, yaitu mengecek pH tanah. Jika memang pH tanahnya, masih di bawah angka 7, sebaiknya kita lakukan, pengocoran asam humat dan rendaman kapur dolomit. Nah, itu supaya, tanaman kita bisa pulih dengan cepat ketika terserang virus Gemini. Makanya pH tanahnya perlu kita kondisikan. Dilanjutkan dengan, pemupukan. Jadi setelah kita menaikkan pH tanahnya, besoknya langsung kita lakukan pemupukan. Kenapa? Karena, efek dari penyempraian insektisida itu biasanya membuat, tanaman kita kekurangan nutrisi atau teracuni. Jadi efek jeleknya dari insektisida yang kita pakai itu dapat menghentikan pertumbuhan, eee, tanaman cabai kita. Makanya perlu kita lakukan pemupukan ulang supaya tanaman cabai rawit kita tidak kekurangan unsur hara. Untuk video tentang pemupukan tanaman cabai rawit juga sering saya bahas di video-video sebelumnya. Silahkan dicek ya teman-teman untuk pemupukannya. Lanjut ke poin kelima yaitu pengendalian gulma. Jadi supaya, hama-hama tersebut tidak bersarang di, gulma, makanya perlu kita kendalikan ataupun, gulma seperti daun lebar yang dapat menjadi, perantara penyebaran virus Gemini. Makanya gulma ini sangat perlu kita kendalikan. Jadi, itulah 5 cara untuk mengobati tanaman cabai rawit yang terserang virus Gemini. Jika teman-teman masih ada materi ataupun, pembahasan yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.